tapi karena sesuatu dan lain hal, maka kami melihat bahwa nanti kegiatan ini kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, kemarin karena Bapak kurikulum kita berada di luar daerah. Kemudian yang kedua, untuk pembagian tugas kemarin secara resmi Pak Maslah juga belum menghubungi kami, jadi kami tetap menunggu dan berkoordinasi dengan beliau. Nanti setelah beliau berada di Bone, pikiran beliau kemarin ketika sampai di Bone melapor tetap mau kembali ke sini, ternyata setelah melapor sudah langsung diberikan tugas, jadi tidak sempat lagi kembali ke beliau sekarang sudah kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi hal-hal yang saya garis bawahi pada kesempatan ini yang perlu kita koordinasikan adalah yang pertama adalah masalah kebijakan, kemudian masalah data, kemudian masalah pengkajian tugas. Jadi secara garis besar dulu saya sampaikan dulu bahwa yang pertama adalah masalah kebijakan. Ini masalah kebijakan, kalau kita berpatokan pada aturan yang ada sesuai dengan administrasi, bahwa kemarin kita sudah melaksanakan P3 penilaian kinerja kepala madrasah. Di dalamnya kita semua, jadi kita evaluasi diri kita, kemudian dinilai oleh Pak Pengawas dan lain-lain, tenaga pendidik dan lain-lain, termasuk di JDM. Artinya sesuai dengan regulasi yang ada bahwa kepala madrasah itu menjabat selama 4 tahun berjalan. Untuk itu secara otomatis bahwa kami ini pribadi sudah masa aktifnya sudah selesai sebagai kepala madrasah. Jadi semestinya hari ini kegiatan ini dipandu oleh orang yang diberikan amanah lagi oleh Yayasan Hansing sebagai kepala madrasah di periode tahun ajaran yang berjalan. Tapi kemarin setelah PPKN saya sudah menghadap selanjutnya. Kemudian masalah kegiatan-kegiatan kita yang kemarin ini secara garis besar kami sampaikan. Kemarin kami sudah mengikuti BIMSTEK, EDM dan LKM, menyampaikan arahan-arahan dan sempat kegiatan kita, apa yang kita capai di tahun-tahun kemarin itu disinggung oleh beliau. Cuman saya tidak mau berargumen di situ, tidak mau bertanya dan lain-lain, karena saya pikir ada Pak Iwan dan teman, ada Bu Asmi, ada Pak Fauzi. Saya berpikir begini, kapan saya bicara di situ sepertinya tidak tepat tempatnya, karena di dalam situ yang ada adalah operator dan para pembicara. Jadi saya tidak menanggapi itu, walaupun di dalam ruangan ini saya sendiri bilang dalam hati bukan keberhasilan seorang pemimpin, tapi keberhasilan sebuah kerjasama yang baik. Saya kira inilah awal dari kegiatan kita ke depan, Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan kita tetap semangat, mengerti bahwa apa yang kita raih kemarin itu mempertahankan itu lebih susah daripada meraih. Jadi sebisa-bisanya kalau waktu kita mengatur materi, kalau bisa ke sekolah sambil cukup waktunya dan lain-lain, nanti urusannya Pak Samsul itu. Yang penting kita ini daftar betul-betul semuanya, tidak boleh apa istilahnya dengan pemateri itu, tidak boleh titik kanak-kanak, bohong ya, titik kanak-kanak, titik holiday ya, holiday pokoknya ya betul-betul data yang ada.
Kenapa itu cekok masuk itu mempengaruhi dari 30% yang dipatok ada gaji guru, insentif guru itu 30%. Nah kalau misalnya kehadiran guru tidak mencapai 75%, otomatis lagi yang merantau itu terserap lagi di situ, potong lagi di situ. Nah, yang 30% itu. Jadi materi ajar. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu ya agendakan itu bundel itu materi ajar tak, jangan setelah selesai langsung dibuang langsung dihapus, tidak perinci agendakan. Jadi biar ngaji itu misalnya kalau tidak ada aktivitas anak-anak, nah itu yang dimaksud. Kemudian sapras, bagian sapras, nah ini saya serahkan ke forum siapa kira-kira yang berada di posisi itu, kan tinggal itu tidak saya yang pakai dengan sapras. Ya saya kira untuk sementara dari saya ya sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita lebih ikhlas lagi dalam bekerja, saling mengingatkan, pertahankan kerjasama kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita capai kemarin tetap menjadi tetangga-tetangga kita. Saya kira sementara demikian dari saya. Assalamualaikum. Selanjutnya saya persilakan Bapak Guru. Jadi mungkin masih di pembagian Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah, yang kami hormati para Bapak Ibu, Dewan Guru, pegawai dan staf. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di kantor ini untuk melaksanakan satu kegiatan, yakni rapat koordinasi dari beberapa hal yang perlu kita bicarakan bersama, yakni terkait dengan pembelajaran sesuai dengan kondisi keadaan, dan kemudian ada perkembangan tentang manajemen madrasah dan lain sebagainya, kemudian tentang pembagian tugas dan lain sebagainya. Sebelumnya saya mungkin sedikit merespon dari apa yang disampaikan Ibu tentang pemilihan madrasah terbaik itu, karena yang beberapa mungkin yang tahu proses antara Dikamat saya dan yayasan, tapi yang banyak lebih tahu perkembangan itu adalah Dikamat dengan saya. Sebenarnya melengkapi semuanya. Ya, saya dalam hal ini profesional, artinya profesional bekerja sesuai apa yang sudah diminta. Itulah sedikit gambaran. Sebenarnya saya dengar seperti itu. Tapi itulah yang terpenting, para saya ini tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Tetap kita berusaha, tetap kita bekerja dengan sebaik-baik mungkin. Karena madrasah semakin ke depan ini semakin banyak tuntutan dan semakin banyak peningkatan kualitas. Ya maaf Bapak Ibu, beberapa perjalanan yang saya kemarin sempat ke teman-teman yang juga ada pendidikannya di daerah Surabaya, di daerah Nganjuk dan sebagainya, memang saat ini madrasahnya digencar. Bahkan di Jawa itu lebih unggul madrasah daripada SMP. Kenapa? Kalau madrasah itu memiliki langkah yang lebih panjang, lebih luas daripada SMP atau sekolah-sekolah umum seperti itu. Jadi di sana itu SMP negeri dan sebagainya itu lebih sedikit siswanya daripada madrasah-madrasah swasta seperti kita ini. Memang seperti itu keadaannya. Jadi beberapa pengalaman yang saya dapatkan kemarin, sempat saya juga tanya-tanya dengan teman-teman di sana, termasuk nasional. Nah ini sebagai acuan untuk kita berbuat. Yang paling utama adalah kita berbuat dan bertindak profesional, bukan apa adanya. Seperti itu para Bapak Ibu. Jadi ini merupakan semangat untuk kita, apalagi kita kemarin sudah selama 5 hari Ibu Kamat dan beberapa teman-teman kita mengikuti program Erkam, yang itu juga akan ditindaklanjuti, dan itulah yang akan kita respon bersama, yang akan kita laksanakan bersama, yang tentunya kita tidak hanya sekedar memenuhi tugas kewajiban, tetapi juga harus memperhatikan hal-hal kecil seperti manajemen, seperti hal-hal teknis lah, kan Erkam itu seperti itu, hal teknis.
Kalau itu kita tidak penuhi, maka sekolah kita ini akan dilibas oleh madrasah-madrasah yang lain yang artinya sesuai, artinya kita jangan terbuai dengan sanjungan-sanjungan yang selama ini mengarah kepada kita. Artinya ya alhamdulillah kita diberikan penghargaan oleh orang-orang Kemenak sampai bahkan provinsi pusat, tetapi itu kita juga harus buktikan dengan real di lapangan. Kira itu. Kemudian tentang status ibu kepala madrasah yang tadinya apa ini ya, saya juga kurang paham prosedurnya seperti apa. Mungkin hari-hari ini adalah bulan Desember Bu ya, Desember Januari. Oh iya, artinya di Desember Januari ini kan hanya sekedar teknis pelaporan, tetap kita berharap ya berjalan seperti tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya kami mungkin ya saya pribadi atau mungkin dengan teman-teman yang lain sudah banyak, karena kita sudah apa ini terlihat sama-sama bisa bekerja dan sebagainya, tetaplah seperti itu, tetaplah menjadi bagian, artinya bagian dari kami. Yang lainnya sebenarnya kita merasa kehilangan ini Pak Maswan ya, dan beralih pada apa ini ya, nasib yang lebih baik lagi ya, kita bersyukur. Di sisi lain kita bersyukur, di sisi lain juga kita merasa kehilangan. Nah ini jamnya Pak Maswan Bapak Ibu itu memegang di 3 materi. PPKN ini 9 jam, kelas 3 semua. Kemudian akidah akhlak ini kelas 7 dan kelas 8 semuanya kelas 2 jam 2 jam 2 jam. Bahasa Arab ini kelas 8 di 3 kelas 3 jam ya, jadi kelas 81, 2, 3 itu 3 jam. PPKN tadi itu di kelas 9 3 jam di 3 kelas, jadi total 3 kelas. Di sini sudah jelas ada Ibu Dharma sama Pak Yunan. Nah ini akidah akhlak ini yang perlu kita mungkin mencari sosok yang bukan hanya sekedar bisa mengajar, tapi juga bisa secara praktek kehidupan sehari-harinya. PPKN ini kan masih ada siapa ini Bu Desi ya, Bu Desi sudah 38 Bu Desi itu. Nah, nanti akan dibagi. Jadi seperti itu yang perlu kita bahas. Jadi tapi Bu, karena ini apakah mana dulu yang kita bahas secara teknis? Ya jadi sebelumnya saya kembalikan dulu kepada Ibu, karena saya tadi juga diberikan waktu untuk menjelaskan. Saya kembalikan kepada Ibu untuk selanjutnya nanti akan kita bahas bersama-sama. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengenai pertama, poin pertama itu yang mengenai Turut berjuang membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Moto ikhlas berawal, berkarya dan bermoral. Ayo ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Moto ikhlas berawal, berkarya dan bermoral. Ayo ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. tetapnya Pak Fauzi ya selaku Komisi 8, karena Ada asa tumpuan harapan umat membentuk jiwa berakhlak kita. Soalnya kita kemarin tidak ada data itu. Saat ini ada data itu. Pertanyaan pertama, yang kedua tentang ungkapan syukur
menjawab harus tantangan zaman, menjadi benteng runtuhnya moral. Kau ajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keislaman. Dalam bingkai jika pendidikan untuk menggapai cita-cita mulia. Yang selama ini kita sudah Atas segala karunia ya Allah, Kau kembangkan pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. baik. Lanjut jadi nih, kita nanti lanjut pembahasan. Ini Pak yang katanya uang itu ya. Atas segala karunia ya Allah, Kau kembangkan 9 jam. Pasti tadi. Jadilah Pak Tadi. Maju nanti. Tadi ini hanya 9. menjawab arus tantangan zaman, menjadi benteng runtuhnya moral. Kau ajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keislaman. Dalam bingkai jika pendidikan untuk menggapai cita-cita mulia. Ini saya tambahkan dulu. Cita-cita mulia. Adalah ya dari kelas 8. Kelas 8 jalan. Kemudian yang kelas Ada asa tumpuan harapan Tuhan membentuk jiwa berakhlak. ya. Jadi begini. Kali embel-embelnya diminta. Jadi Pak Ngari 2 kelas, Pak Iwan Hadi 3 kelas. Baru depannya lagi nih, ini juga nih berdua ini. Saya jaga jarak. Oh, duduk di sini kan. Semuanya dalam siap. Bismillah. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Sudah, saya kira. Jadi di sini untuk sastranya saya masukkan Pak. Kemudian konsumsi mau diambil saudara. Asa tumpuan harapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.